Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, selalu semangat, selalu sehat, dan terus rindu untuk mencari hadirat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Hujan Berkat. Namun sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu pada waktu ini untuk belajar lebih dalam lagi akan firman-Mu. Ya Bapa, kami mengakui bahwa hidup kami penuh dengan musim-musim yang berbeda. Ada musim sukacita, musim berkat, tetapi juga ada musim kesulitan dan tantangan hidup. Namun kami percaya bahwa Engkau selalu hadir di setiap musim kehidupan kami. Ya Tuhan, bukalah mata hati kami agar kami dapat melihat kebaikan-kebaikan-Mu yang nyata dalam setiap musim kehidupan kami. Ajari kami untuk bersyukur dalam segala keadaan, karena kami tahu bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Ada musim-musim di mana kita ini merasa kering, merasa lelah, atau bahkan kehilangan arah. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa dalam setiap musim, kebaikannya tetap nyata. Seperti hujan yang turun membasahi bumi, berkat Tuhan turun untuk menyegarkan, memulihkan, dan membawa kehidupan yang baru. Melalui renungan ini, kita akan diajak untuk merenungkan bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap detail kehidupan kita, bahkan di saat-saat kita tidak menyadarinya sama sekali. Tujuan dari renungan ini adalah untuk menguatkan iman kita, mengingatkan kita akan kesetiaan Tuhan, dan mendorong kita untuk tetap bersyukur dalam segala keadaan. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya, sehingga kita dapat mengalami hujan berkat yang melimpah dalam hidup kita. Mari kita baca Yeremia pasal 5 ayat 24. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Saudaraku, Yeremia pasal 5 ayat 24 yang sudah kita baca ini mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki rasa takut akan Tuhan dalam hidup ini. Ayat ini menyoroti sikap hati yang seringkali lalai atau tidak peka terhadap kebaikan dan pemeliharaan Allah. Yang pertama, mengakui kedaulatan Allah dalam kehidupan. Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim. Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah sumber segala berkat dan pemeliharaan. Dia yang mengatur alam semesta, termasuk hujan yang turun pada waktunya, baik di awal musim maupun di akhir musim. Hujan adalah simbol berkat dan penyertaan Tuhan yang memungkinkan kehidupan dan pertumbuhan terus terjadi. Namun seringkali kita lupa untuk dapat mengakui bahwa semua ini berasal dari Tuhan.
kita ini cenderung menganggapnya sebagai hal yang biasa, yang sudah sering, begitu-begitu saja. Tahun depan juga akan begitu. Atau bahkan beberapa orang mengklaimnya bahwa semua itu terjadi karena hasil usaha kita sendiri. Kita bertumbuh, kita berkembang karena kita ini hebat. Tidak boleh begitu, saudaraku. Renungkanlah. Sudahkah kita mengakui kedaulatan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita? Yang kedua, sikap hati yang takut akan Tuhan. Baiklah kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti rasa takut yang membuat kita kemudian menjauh, lari darinya. Melainkan suatu rasa hormat, penuh kasih, penuh kekaguman, dan pengakuan akan kebesaran Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita mengakui bahwa Dia adalah pencipta dan pemelihara hidup kita. Sikap ini seharusnya mendorong kita untuk hidup dalam ketaatan dan kesadaran akan kehadirannya setiap saat. Namun firman Tuhan menunjukkan bahwa banyak orang yang tidak memiliki sikap ini dalam hati mereka. Mereka hidup tanpa mempedulikan Tuhan, seolah-olah segala sesuatu itu terjadi secara kebetulan. Renungkanlah, saudaraku, apakah kita telah menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, ataukah kita justru mengabaikan Tuhan? Yang ketiga, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Allah tidak hanya memberikan hujan pada waktunya, tetapi juga menjamin musim panen yang tetap akan terjadi. Ini adalah bukti kasih dan kesetiaannya kepada umatnya yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Namun seringkali kita ini lupa untuk bersyukur atas pemeliharaannya yang terus-menerus terjadi dalam hidup ini. Kita ini mungkin lebih cepat mengeluh ketika menghadapi tantangan, kesulitan, tetapi lupa bersyukur ketika segala sesuatu berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik-baik saja. Renungkanlah, saudaraku, sudahkah kita mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan, baik itu berkat yang besar maupun berkat yang kecil. Saudaraku, Yeremia pasal 5 ayat 24 yang sudah kita baca adalah panggilan untuk kita introspeksi diri. Apakah kita termasuk orang-orang yang tidak mengakui Tuhan dalam hati kita? Apakah kita telah hidup dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa menyadari bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan? Mari kita renungkan hidup kita dan kembali kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan takut akan Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan adalah hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus. Wujud sikap takut akan Tuhan adalah taat melakukan kehendak-Nya. Sebagaimana Kristus telah memberikan teladan bagaimana Ia taat melakukan kehendak Bapa, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Karena itu, kita wajib mengikuti jejak Kristus, yaitu hidup dalam ketaatan. Kekristenan tanpa memiliki rasa takut akan Tuhan adalah hidup yang sia-sia. Hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang penuh hormat kepada Tuhan, yang ditandai dengan rasa yang takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan penuh komitmen, kita ini mengasihi Tuhan
dan menempatkan Dia sebagai yang terutama dalam hidup ini. Secara sepihak, kita seringkali menuntut Tuhan untuk memberkati atau menggenapi janji-janji firman-Nya, tetapi kita sendiri tidak mau membayar harganya. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita sebagai bagian dari proses pendewasaan iman kita. Namun tidak sedikit masalah harus kita alami akibat dari ketidaksungguhan kita dalam mengikut Tuhan, atau kita tidak takut akan Tuhan. Padahal takut akan Tuhan adalah kunci utama untuk kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Tuhan pasti akan mengerjakan bagiannya, yaitu memberkati kita. Asalkan kita juga mengerjakan bagian kita, yaitu mengasihi dan takut akan Dia. Mari kita baca Mazmur 145 ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita akan kasih setia dan kuasa Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita renungkan beberapa poin penting dari ayat ini. Yang pertama, Allah mengenal dan memperhatikan kehendak kita. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan tidak hanya mendengar doa-doa kita, tetapi juga mengetahui kehendak dan kerinduan hati kita. Bagi orang yang takut akan Dia, Allah tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga melakukan kehendak mereka. Ini menunjukkan betapa Allah itu peduli terhadap setiap detail kehidupan kita. Namun penting untuk diingat bahwa kehendak yang dilakukan Allah adalah yang selaras dengan rencananya yang lebih besar dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudaraku, takut akan Tuhan itu adalah sikap hati yang menghormati Allah. Orang yang takut akan Tuhan adalah mereka yang hidup dalam ketaatan, mengakui kebesaran Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Ketika kita hidup dengan sikap ini, kita membuka diri untuk mengalami pemeliharaan dan juga penyertaan Tuhan. Yang kedua, Allah mendengar dan menjawab doa. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak tuli terhadap teriakan minta tolong kita. Dia adalah Allah yang penuh belas kasih, selalu siap mendengarkan dan merespon doa-doa kita. Terkadang jawaban Tuhan tidak selalu sesuai dengan harapan atau waktunya kita, tetapi kita dapat percaya sepenuhnya bahwa Dia bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudaraku, janji penyelamatan dalam ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber keselamatan kita, baik dalam pergumulan fisik, emosional, maupun spiritual. Tuhan menyelamatkan kita. Keselamatan yang diberikan Allah tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga kekal melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, berkat tidak datang secara otomatis dalam hidup kita saat kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus.
tetapi berkat akan menjadi bagian hidup kita seiring dengan ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan dalam renungan ini mengajak kita untuk terus berharap dan bersandar hanya pada Tuhan, karena Dia setia dan selalu siap menolong kita. Marilah kita hidup dengan penuh keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dan selalu melakukan yang terbaik bagi kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Engkau Allah yang memberi hujan pada waktunya, hujan awal dan hujan akhir, serta menjamin musim panen yang berkelimpahan. Ya Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami lalai untuk takut akan Engkau dan mengakui kebaikan-Mu dalam hidup kami. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, melupakan bahwa Engkau sumber segala berkat dan pemeliharaan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk senantiasa mengingat-Mu dan mengakui bahwa setiap nafas, setiap tetes hujan, dan setiap panen yang kami nikmati adalah anugerah dari Engkau. Bapa, tanamkan dalam hati kami rasa takut yang benar akan Engkau. Bukan takut yang menghantui, tetapi takut yang penuh hormat, penuh kasih, dan pengakuan akan kebesaran-Mu. Jadikan hati kami lembut dan peka terhadap kehadiran-Mu dalam setiap detail kehidupan kami. Ketika kami menghadapi masa-masa sulit, ingatkan kami bahwa Engkau tetap setia. Seperti hujan yang Engkau turunkan pada waktunya. Percayalah bahwa Engkau juga akan memenuhi kebutuhan kami pada waktu yang tepat. Ajarlah kami untuk bersabar, berharap, dan tetap setia dalam menantikan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam hal pekerjaan, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi yang sedang terbaring sakit, Engkau menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi,
cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, apakah kita telah benar-benar takut akan Tuhan yang dengan setia memberikan berkat-Nya, termasuk hujan pada waktunya dan panen yang melimpah? Mari kita belajar untuk senantiasa mengakui kedaulatan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, serta kita hidup dalam ketaatan dan penuh ucapan syukur atas segala penyertaan Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.